Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Puji Tuhan, kita menjumpai ungkapan firman Tuhan kepada kita bagaimana seorang tokoh, seorang pemimpin yang luar biasa. Dia memulai suatu kehidupan rohaninya, yaitu dia hidup beriman kepada Tuhan. Dan setelah dewasa, dia menolak banyak hal yang justru dikejar oleh banyak orang. Siapa yang tidak suka mendapatkan posisi jabatan kedudukan yang begitu penting. Tetapi Musa karena iman kepada Tuhan, dia menjadi dewasa dan dia menentukan sikap. Saudara-saudara, Musa adalah satu tokoh yang begitu dibanggakan bagi kehidupan orang-orang beriman. Sebab itu di Roma, Italia sana ada patung Musa yang luar biasa besar dibuat oleh Michelangelo, salah satu patung terbesar di dunia. Patung itu dibuat adalah gambar atau wajah dari Musa dengan rambut ikal yang berjuntai turun, dan patung itu sepintas selalu kalau orang tidak tahu kesannya mengerikan. Tetapi kalau kita mengerti siapa dia, maka wajah yang mengerikan itu menjadi suatu kebanggaan. Walaupun patung itu dibuat begitu besar dengan wajah yang mengerikan, tetapi setelah ditahu patung itu adalah gambar, adalah wajah atau adalah bentuk dari seorang tokoh yang luar biasa, maka gambar itu patung itu menghadirkan kekaguman, rasa cinta, dan semua rasa takut menjadi hilang. Kenapa? Walaupun wajahnya sangar, tetapi yang muncul dari perbuatan orang itu adalah rasa cinta, rasa kagum, dan semua yang menarik untuk diperhatikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam hal ini, seringkali kita lupa bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari kekuatan yang bisa dilihat sepintas mata. Itulah gambar dari patung Musa yang kelihatannya sangar, kelihatannya wajahnya agak seram, tetapi kekuatan yang ada di dalam pribadi Musa menghadirkan daya tarik, rasa cinta, rasa kagum atas orang ini. Nah, kita tahu bersama itu adalah gambaran seorang pemimpin Israel yang bernama Musa, yang membawa Israel keluar ke Mesir. Nah, apa yang terjadi dengan Musa ini? Setelah Musa menjadi dewasa, itu adalah satu ungkapan setelah Musa melewati proses. Itu adalah ungkapan bagaimana Musa menjadi sesuatu yang baru. Karena dia bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan identitas lamanya.
Sebab itu dikatakan dia tampil di muka umum dengan suatu penampilan yang berbeda, dengan suatu perbuatan yang menakjubkan, bahwa dia mengambil sikap yang tidak banyak dipilih orang, yang tidak banyak diminati orang. Tapi Musa setelah dia dewasa di dalam iman, maka pilihan yang tidak banyak dipilih orang, justru itulah yang dipilih Musa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat ada banyak contoh pahlawan iman dalam Alkitab yang memberi kita semangat, yang memberi kita motivasi, yang mendorong kita untuk terus maju, untuk tetap setia. Ternyata, yang saya katakan tadi, Musa mengalami proses pertumbuhan. Setelah dewasa, baru dia bisa mengambil sikap. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Ada yang sudah puluhan tahun jadi Kristen tapi nggak berubah. Ada yang sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan tapi nggak ada perubahan sedikit pun yang bisa dilihat dari orang itu. Nah, persoalannya di mana? Apakah dia tidak beriman? Oh, dia beriman. Apakah yang menjadi masalah dalam diri orang itu? Nah, itulah yang kita tidak tahu. Nah, kita pun sebagai orang percaya seringkali kita mengalami perlambatan pertumbuhan kedewasaan iman kita. Kita terlambat dewasa. Kita terlambat untuk mengambil keputusan. Ada orang berkata lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tetapi dalam hal iman, kita tidak bisa mempertahankan keterlambatan itu sebagai sesuatu yang bisa ditolerir. Karena kita melihat bahwa bagian lain dalam Alkitab dikatakan, kalau dilihat dari segi waktu, kita bukan anak-anak, tapi kita sudah jadi guru yang mengajar. Kalau dilihat dari waktunya, tapi ternyata kita masih perlu diajar. Nah, pertumbuhan yang terjadi pada diri Musa itu tidak lepas dari prinsip Alkitab yang ditulis oleh Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Dia berkata seperti ini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Musa mengalami proses pertumbuhan. Dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dan sekarang dia dewasa. Nah, untuk bisa bertumbuh mengalami proses yang baik, maka kita harus berusaha membuang segala jenis kejahatan. Kita tidak bisa hidup dalam segala tipu muslihat. Kita tidak bisa hidup dalam segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu syarat utama. Kemudian yang berikut, yaitu kita harus selalu menjadikan diri kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, dia hanya butuh susu. Dia tidak cari yang lain. Kalau dia menangis, berarti dia perlu susu. Kalau dia menangis, dia perlu minum. Dan itulah yang diingatkan bahwa dia perlu susu yang murni dan yang rohani. Kegagalan kita bertumbuh karena kita tidak mampu membuang segala jenis kejahatan. Kita tidak mampu keluar dari tipu muslihat, dari kemunafikan, dari kedengkian dan fitnah. Walaupun kita punya kerinduan minum susu rohani, itu berbicara dari firman Tuhan. Kerinduan boleh ada, tetapi penghambat masih tetap ada. Itu tidak terlalu penting. Ada orang yang sakit,
Dia minta saya doakan. Saya tahu dia sakit karena ada salah yang dia buat. Dia mengalami sakit dan beberapa kali tidak sadar. Setelah dia sadar, dia panggil saya, "Pak, tolong doakan." Saya katakan, "Kamu baru sadar dari sakitmu, tapi kau belum sadar dari kesalahan. Kau belum sadar dari dosa." Dan itulah yang kita perlu perhatikan, bahwa bayi rohani adalah suatu keinginan untuk makan makanan yang murni dan yang rohani, tetapi harus didahului dengan sikap yang jelas, supaya terjadi pertumbuhan dan keselamatan dalam diri kita. Itu adalah satu ungkapan di mana ketika kita bisa meninggalkan hal-hal yang menghambat kita. Seperti yang dikatakan dalam buku Ibrani 12 ayat yang pertama, marilah kita tinggalkan semua dosa yang merintangi kita. Maka kita menjadi suatu dimensi yang baru dalam diri kita. Kita memiliki suatu ukuran yang berbeda dalam diri kita. Kita menjadi sesuatu yang lebih berkualitas dalam diri kita jika kita bertumbuh. Nah, sebab itu mari saudara yang pergi bekerja, berbisnis, sekolah, ataupun dengan kegiatan di rumah setiap hari, ingatkan diri kita masing-masing. Kita harus bertumbuh dengan cara meninggalkan semua jenis kejahatan, semua jenis tipu muslihat, semua jenis kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang itu semua. Dan mulailah menggarap suatu keinginan untuk selalu mendengar firman Tuhan yang murni dengan pesan yang lain. Tapi firman yang murni dan yang rohani. Maka kita akan berjalan dalam proses yang jelas, yaitu kita mengalami pertumbuhan. Sebab itu pagi ini saya tidak panjangkan, mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami bertumbuh dewasa di dalam iman dan kami dapat mengambil keputusan seperti Musa. Setelah dewasa baru dia dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa yang seringkali tidak mengambil pilihan-pilihan yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Karena kami sadar kami tidak bertumbuh. Karena kami sadar kami masih menyimpan berbagai-bagai hal yang Tuhan tidak inginkan. Sebab itu Bapa tolong kami, supaya kami dapat mengerti apa yang penting bagi pertumbuhan kehidupan kami. Yaitu kami menanggalkan semua yang merintangi kami. Dan kami boleh berjalan dalam suatu proses pertumbuhan di dalam kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Agar sepanjang hari ini kami benar-benar mengambil langkah yang terbaik, yaitu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah ibadah Pelwap dimulai jam 4 sore. Relay melalui YouTube channel dan Facebook page juga dilaksanakan di ruang Alpha Omega. Tuhan Yesus memberkati kita semua.